aku tuh ingin menyuarakan kebenaran karena kan aku tuh generasi muda ya. Jadi nanti pasti yang tua-tua makin menghilang dan yang generasi muda makin harus melakukan sesuatu untuk negeri ini, karena aku lihat negeri ini tuh sedang tidak baik-baik saja, dan nanti kemudian hari juga aku nanti yang tinggal di sini. Jadi aku harus ada orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, berani untuk berbuka suara. Contohnya kayak papi aku kan dia berani berbuka suara, sekarang dia di dalam. Jadi tuh aku ingin meminta kayak ini tuh hukum tuh sekarang di mana tuh apa tuh namanya before equality before the law ya, itu di mana sekarang? Nggak ada gitu loh. Kayak orang kalau misalnya dia kayak pejabat yang kayak udah mengkorupsi miliaran tuh kayak Pinangki, dia malah 4 tahun sama kayak papaku. Padahal papaku cuma dibilang lebih lama papamu 4,5 tahun. Iya kan? Makanya. Yeah. Jadi itu hukum ini memandang status dan duit kalau menurut aku gitu loh. Karena papa aku mau melawan arus, dia tuh nggak mau di arus yang sekarang. Jadi tuh aku minta kepada Pak Jokowi, tolonglah di sini. Saya ini cuma takutnya reputasi bapak yang buruk, karena bapak saya ini dicintai oleh banyak masyarakat. Jangan mengikuti kepentingan oknum gitu loh, yang mau papa saya ini dipenjara karena mereka takut. Ya jangan mengikuti kepentingan mereka. Gimana nanti negara kita jadinya kalau misalnya orang-orang yang benar takut untuk bersuara, nanti dipenuhi maling, nanti negeri kita dipenuhi penjahat-penjahat semua jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Dia kaget ya. Jadi Sobat RH sekalian, saya punya tamu yang bikin saya gugup terus terang aja ya. Bukan karena dia besar atau dewasa, tapi justru karena dia anak kecil. Kenapa? Karena bisa-bisa kita nanti dianggap mengeksploitasi anak kecil gitu ya, di bawah umur karena belum 18 tahun. Tapi beliau datang sini, dia datang ke sini untuk memperjuangkan papanya ya, keadilan bagi papanya, dan dia datang ke sini diantar oleh ibunya ya. Jadi ibunya bisa on cam sebentar. Ya ada, memang ibunya ada ya. Jadi bisa sini mendampingi, jadi ada, memang dia didampingi ibunya ya. Betul. Nah gitu ya. Oke. Jadi agak nunduk sedikit. Ya, oke. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ibunya ada ya. Jadi dia nggak datang ke sini sendirian, nanti tiba-tiba Komnas Perlindungan Anak marahin saya ya. Oke, ibunya yang memang sudah membawa sini dan mengizinkan. Kate Victoria. Iya, Lim. Oke. Selamat malam, Kate. Malam. Hampir pagi ini ya. Iya. Gitu. Dan kita for the time being, paling tidak, saya assume kamu bahasa Inggrismu pasti bagus ya? Apa? Bahasa Inggrismu pasti bagus? Iya. Karena kamu kan pasti lahirnya di luar negeri atau di Indonesia. Tapi lama di luar negeri? Enggak, aku gak pernah ke luar negeri. Cuman ke Singapura doang 3 hari liburan. Kan ayahmu sekolah di luar negeri? Iya, aku enggak. Oke, nggak ikut. Indonesia. Atau belum lahir waktu itu? Belum lahir. Oh, belum lahir. I see. Oke. Tapi anak sekarang bahasa Inggrisnya jago-jago biasanya. Iya. Sekolah internasional ya? Enggak. Oke. Ya. Waduh, saya seperti kakek sama cucunya di sini. Kamu tanya tadi watching ya. Yang watching now itu sekarang 120. Oke. Dan 136 nambah terus ya. Padahal kamu belum ngomong kan? Iya, belum. Oke. 150. Jadi yakinlah Sobat daerah sekalian setia nonton ya. Apalagi yang datang adalah Kate Victoria ya. Jadi bacanya Kate ya? Iya, Kate.
Kate ya, bukan Kate ya. Ya banyak yang manggil Kate. Banyak Kate. Kalau Kate itu bahasa Palembang itu artinya ada. Dak Kate, oh nggak ada juga, bingung ya. Oke, Kate Victoria, Kate viral ya, viral. Karena memperjuangkan papanya ya. Iya. Oke, mungkin bisa sampaikan kenapa ke RH Channel ya. Datang ke sini diantar ibunya ya. Barangkali juga pengen menyampaikan sesuatu ya kepada halayak, ke sobat era sekalian, dan apalagi ini live. Pertama kali live ya. Iya. Nah, pertama kali live ya. Oke, silakan. Sampaikan ke yang penonton. Iya dong. Jadi Penonton jadi aja. maksud Kate ke sini itu ya. Oh, untuk Apa, mau ngapain, kan kira-kira begitu iya. kan? Gitu. Oke, silakan Kate. nanti akhir-akhirnya Hah? ada lagi gak? Apa langsung aja sekarang aja? Oh, ada lagi. Akhirnya nanti. ada lagi, ya udah iya. sekarang. Nanti akan saya tanya-tanya lagi. Ya udah, oke. Ini Jadi- opening dulu. Oke, jadi Ya. aku kesini karena aku mau memperjuangkan keadilan buat papa aku Ya. yang sedang dikriminalisasi sekarang di penjara karena dia dikriminalisasi. Aku mau mendukung papa aku untuk menyuarakan kebenaran. Itu kenapa aku di sini sekarang. Karena aku tahu kalau misalnya mau menegakkan keadilan itu pertama kita butuh uang atau enggak kekuasaan. Aku nggak punya kedua itu. Jadi no viral no justice, jadi sekarang aku di sini biar ya viral gitu. Oke ya, memang no viral no justice itu sering diomongkan papa ya kan. Iya. Jadi kalau membela kasus itu kalau nggak diviralkan itu nggak dapat perhatian ya. Iya. Jadi makanya beliau ke sini ya. Selain ke sini juga ada ke tempat lain juga yang Iya. tapi mungkin tidak live ya. Iya enggak. Oke. Ini Kate jangan merasa bahwa kalau pertanyaannya berat nggak usah dijawab ya. Oke. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama Ya. kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipakai. Oke. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Padahal kan kalau klien nih ya punya papa aku kan pengacara kliennya kan. Yeah. Jadi kalau misalnya klien punya pengacara kan pasti tahu dong alamat kantornya. Nah kan pasti ada di kop surat kuasa, kartu nama itu pasti semua ada. Jadi waktu itu bisa di penjaranya sekarang tuh gara-gara kasus itu. Nah, jadi pelaku utamanya tuh bilang di BAP-nya kalau misalnya dia udah izin ke papaku. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya yang waktu BAP waktu itu tuh diarahin sama penyidik. Jadi penyidiknya suruh pelaku utamanya buat bilang kalau misalnya papaku udah izinin ini ada. Oke, ya nggak apa-apa. Ya. Nih. Jadi intinya itu ada suratnya ya. Oke. Nah, Ini intinya ada, oke. saya akan bilang bahwa menurut Kate berdasarkan informasi yang didapat ya, sekali lagi ini ke versi dia ya. Ya. Bahwa kasusnya itu bermula dari penggunaan alamat ya, alamat kantor papanya Alvin Lim yang dipakai oleh dua orang ya. Iya, dua orang istri Ya. suami istri. Ya, suami istri untuk mengklaim asuransi ya, Iya. kalau tidak salah ya. Berapa jumlahnya? 6 juta. 6 juta ya. Nah, dianggap bahwa menggunakan data palsu. Iya, Karena alamat yang tertera itu bukan alamatnya suami istri tersebut, tapi alamatnya kantor Alvin Lim, kantor Iya. atau rumah. Kantor Nah, kantor. Dan klaimnya itu 6 juta. unfortunately cuma 6 juta saja Iya, ya. Yang beliau katakan, papaku kalau bayar 10 kali lipat juga bisa Iya. gitu ya. Kalau 60 juta juga nggak banyak sebenarnya ya, bagi orang-orang tertentu tentunya. Nah, itu duduk persoalannya. Iya. Dan tadi Kate mengatakan nggak benar kalau papanya mengizinkan menggunakan alamat dia, tapi ini diarahkan. Diarahkan sama Disuruh. penyidik. Itu yang pertama. Oke, silakan lagi. Yang kedua, Iya. dikriminalisasi karena papa aku udah jalanin masa tahanan ya kan, waktu di putaran pertama. Jadi udah di pengadilan negeri udah ditahan. Dia kayaknya 9 bulan juga ditahan waktu itu.
Terus udah bebas demi hukum udah keluar. Terus kasusnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, terus di Mahkamah Agung. Tapi pas di Mahkamah Agung pas 2020 itu putusannya tuntutan jaksa tidak dapat diterima, berkas dikembalikan. Tapi dikembalikan terus diulang lagi dari awal. Itu yang pas 2020. Diulang lagi dari awal, naik lagi ke pengadilan negeri. Tapi di pengadilan negeri kan waktu itu udah maksimal kan tahanannya, masa tahanannya udah maksimal. Jadi di pengadilan tinggi sekarang ditahan. Jadi kan bisa 2 putaran gitu. Seharusnya kan nggak boleh. Seharusnya kan kalau dari MA peninjauan kembali kan. Kalau ada bukti baru. Tapi sekarang malah ulang dari awal. Itu kan acara hukum apa gitu yang dipakai? Wah, luar biasa ya. Yaitu dalam hukum itu ada namanya nebis in idem ya. Jadi tidak boleh melakukan proses hukum untuk kasus yang sama ya. Makanya. Jadi pengadilan pertama itu tahun berapa? Pengadilan pertama 2018. Yang 2018 PN. PT-nya tahun berapa? Atau kasasi langsung waktu itu? PN dulu dari PN ke PT. PT terus kasasi. Jadi PN itu Papa dihukum waktu itu berapa? 9 jalani masa tahanan. Iya, tapi waktu itu putusan PN hukumannya berapa? Aku kurang tahu deh. Oke, tapi yang jelas di PN tahanan. itu dihukum ya. Tetapi karena masa penahanannya sudah lewat untuk tingkat pengadilan negeri sudah 9 bulan, maka dia lepas demi hukum ya. Lalu kemudian di PT. PT itu ditolak bandingnya atau diterima atau gimana? Ngajuin kasasi langsung ke MA. Oh, langsung kasasi ya? Langsung kasasi ya. Yang ngajuin kasasi ini Papa atau jaksanya? Ya Papa lah, papi aku lah. Oke ya. Karena di tahap awal itu saya kenapa langsung kasasi ya? Dihukum 4,5 tahun kalau tidak salah ya. Waktu pertama itu atau hukuman berapa? Nggak hafal ya? Berapa? Tahu gak? Kayaknya waktu 2018 itu dihukum berapa tahun di pengadilan negeri? Ya, putusan PN berapa? Oke, berarti sorry. Makanya saya heran kok itu. Jadi sobat era sekalian, biar clear kasusnya, waktu di 2017 itu beliau ini tidak dihukum karena tuntutan tidak dapat diterima, ya. Kemudian JPU jaksa itu langsung kasasi karena kan itu nggak lagi banding, langsung kasasi. Dan kasasinya itu sama putusannya. Artinya harusnya bebas, sudah kan? Nah, yang jadi masalah adalah tuntutannya diulang lagi. Iya. Nah, dakwaannya bukan tuntutannya. Jadi mulai dari awal ya, proses awal diulang lagi ya, membuat dakwaannya dan kemudian dihukum 4,5 tahun. Kan begitu ya? Nah, tetapi karena di pengadilan negeri itu masa penahanannya sudah selesai, habis. Begitu PT menguatkan. Putusannya 4,5 tahun juga ya di PT. Nah, tapi langsung dieksekusi kan begitu? Iya langsung. Padahal kan harusnya kalau ngajuin kasasi, Ya. I know. Jadi harusnya kalau tidak dihukum di pengadilan negeri ya mestinya tunggu kasasi lah ya. Ya, tunggu kasasi lah kira-kira begitu. Jadi tapi saya mohon maaf ya saudara sekalian, saya hanya berusaha merekonstruksi kasus beliau ini biar kita paham duduk permasalahannya ya, karena clearance itu penting. Jadi klaim dia adalah kok kasusnya diulang padahal sudah ada putusan Mahkamah Agung yang harusnya kalau mau men-challenge keputusan Mahkamah Agung ya PK dong, peninjauan kembali kan kira-kira begitu. Jadi karena itu kesimpulan beliau papanya dikriminalkan. Oke, pertanyaan saya ya. Kenapa kira-kira papa dikriminalkan? Karena dia vokal, berani bersuara. Oke, gitu. Berani dia bersuara kan, soal apa misalnya? Dia kan waktu itu pernah bikin video kan. Dia tuh kan banyak bikin video. Sebenarnya videonya tuh buat kasih tahu dia tuh bikin video tuh bukan buat melawan institusi, tapi karena dia sayang sama institusinya. Jadi dia mau biar institusinya tuh bisa bersih, bener lurus gitu loh. Nah kan dia pernah bikin video kan banyak oknum di kejaksaan itu banyak kejaksaan sarang mafia gitu judulnya di YouTube-nya. Terus ada 185 laporan dari
setiap daerah dari Sabang sampai Merauke kejaksaan itu laporin papaku atas video itu. Oke. Itu yang melaporin jaksa. Iya, jaksa. Oke. Nah itu video itu kalau menurut aku ya itu kan di berita di tulisannya itu dari pimpinan. Jadi pimpinan mereka nyuruh jaksa buat ngelaporin kan. Tapi kalau dari pimpinan doang kenapa harus 185 laporan? Mereka kayak mau pamer apa kayak karena mereka takut. Jadi mereka takut ketahuan. Jadi kalau misalnya mereka nggak merasa harusnya mereka nggak takut dong. Oke. Jadi menurut aku mereka mau laporin karena itu. Nah yang itu laporan yang 185 laporan itu yang papaku lagi di BAP waktu itu. Jadi yang lagi ditahan itu tuh jadi di BAP tentang yang waktu masalah itu. Dipanggil di Bareskrim, lagi di BAP. Pulang dari BAP ditangkap. Iya gitu. Oke, ditangkap untuk eksekusi kasus yang Iya kasus yang ini. Yang 6 juta itu ya. Iya, yang 6 asuransi juta. itu. Oke. Iya, tapi pas ditahan juga nggak ada surat penangkapan gitu, terus kayak nggak tahu ditaruh ke lapas atau ke mana nggak tahu, terus taunya dari Detik. Jadi kita nggak dapet surat. Jadi Detik taunya apa Detikcom ya? Detikcom iya, Iya. taunya dari situ di Rutan Salemba. Taunya dari situ, jadi nggak dapet surat. Oke, jadi keluarga tahu ditahan di mana? Ternyata Rutan Salemba itu dari berita. Bukan dari pemberitahuan pihak Nggak dikasih tahu. pihak apa? Ini tahanan pengadilan tinggi ya? Iya. Ya, pengadilan tinggi ya. Jadi bukan dari pihak pengadilan tinggi. Oke. Lalu kenapa tadi sudah jawab sih sebenarnya. Keliling-keliling begini agar kasus ini mendapatkan perhatian ya. Iya. No viral, no justice Iya. kan. Sejauh ini ada yang menghubungi Kit nggak? Menghubungi dalam maksud apa? Ya Podcast. untuk mungkin nanya-nanya, bernegosiasi atau Enggak, belum ya. Kapan Kit mulai menyuarakan ini? Pas yang bikin video itu di Rutan Salemba itu. Yang pertama kali video, maksudnya bikin video gitu. Ya enggak, Kit mulai ngomong ke publik ini kapan mulainya? Kan memang videonya pas viral ditahan tapi itu. saya tidak tahu persisnya. Pas kayaknya 18 Oktober ya. Oh 18 Oktober Iya waktu ya. papi ditahan itu malam itu. Oke, jadi papi atau papa biasanya? Papa papi. Oh, papa. Iya papa lah, ya udah. Oh enggak, papi ya Iya, biasanya papi. panggil. Nah, jadi waktu papi ditahan Heeh. itu tanggal 18 Oktober ya? Iya. Nah 18 Oktober malamnya bikin video yang viral kemana-mana itu ya? Oke, sampai sekarang tanggal hampir berakhir bulan Oktober ya. Jadi perjuangannya paling tidak sudah sampai 11 hari ya? Iya. Oke, nggak capek? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Capek pun. Misalnya ya waktu diambil video ini sebelum ke tempat saya RH Channel, saya mau bilang Om nggak enak banget saya aja ya. Sebelum ke tempat RH Channel ini itu sudah kemana aja hari ini aja. Hari ini. Iya nggak usah disebutkan hari apa ini, pokoknya hari ini aja. Hari ini. Iya Kemarin nggak usah. nggak usah. Hari ini nggak usah disebut namanya. Hah? Nggak apa-apa kan nanti kan ada siarannya juga kan. Kecuali kalau mereka bilang wah ini secret kan. Gitu. Oh, hari ini aku ke Ahmad Dhani. Oh Ahmad Dhani, oke. Jadi ke podcastnya Ahmad Dhani. Iya. Lalu kemana lagi? Ini sama UI Watch UI Watch ya. Kalau UI Watch di mana ketemunya? di Di lapangan atau tempat di? mereka. Oh di tempat mereka, di rumah juga. Iya kayak di gedung gitu. Oke. Siapa lagi? Udah 3 ya. Iya, Hari ini 3. Oke. Sekolah nggak hari ini? Sekolah. Sekolah. Tapi tadi pulang cepat karena tiba-tiba ada ini. Ada apa? Ada mau diundang tiba-tiba di UI Watch. Oke, jadi izin ya. Pulang cepat. Oke. Jadi acara juga sebenarnya hari ini. Oke. Sekolahnya jam berapa biasanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang kadang jam 6.30 sampai kadang 1.50, kadang 2.45 kalau eskul. 2.45 juga, eskulnya ada 2 kali soalnya seminggu. Oke. 1.50, 1.15, 1.20 gitu lah. Oke, jadi bukan jam 1 ya. Tapi jam 13 gitu ya. 13.15, 13.20 gitu ya. Dan paginya 6.30 udah berangkat sekolah. Iya udah. Oke ya. Jauh sekolah dari rumah? Enggak deket, aku jalan kaki. Oke, di daerah mana?
Di Karawaci situ. Oke, jadi di daerah Karawaci jalan kaki aja ya. Oke, tapi ke sini-sini jauh juga berarti ya, lumayan ya. Jauh. Oke, tapi diantar mama ya. Diantar mama. Iya. Oke, kita bacakan Kate di sini karena siaran langsung ya. Yang watching now kita itu 1166 ya. 1000. Ya, yang watching now, Oh, yang iya, sedang menonton kita. Oke. Tapi yang come and go ya kan itu lebih banyak lagi pastinya. Tapi yang watching now itu 1100 lebih ya. Oke. Nah, jadi kita ditonton minimal 1000-an orang nih. Walaupun sekarang sudah hampir 12 o'clock ya, jam 12 ya kan. Oke, coba saya bacakan ya. Tapi ini entah benar apa enggak ya. Ayo Kate, share nomor rekening biar kita bantu kumpulkan uang. Setelah kumpul, tukar uang receh terus kita lempar di kantor. Saya nggak nyebutkan asuransinya ya, nanti dianggap pencemaran. Di kantor yang perusahaan asuransinya ya kan, dan kantor penegak hukumnya ya. Jadi Rp 5.000 dikali 10.000 ya, 500 juta aja ya. Nggak juga lah ya, jangan ini anak kecil. Dia hanya ingin memperjuangkan keadilan bagi papanya, papinya tidak bermaksud untuk menghina lembaga atau institusi ya, cuman mencari keadilan ya. Oke. Anaknya Ko Alvin keren cadas, luar biasa ya. Keren cadas itu kepoan Refli ngebangun channel cerdas. Nggak pernah dengar ya kamu ya. Oke. Kemudian saya nggak bacakan semua Kate ya. Kehabisan kata-kata nih, melihat bocil harus ikut-ikutan berurusan dengan hukum di negeri ini demi mendapatkan keadilan ya. Jadi speechless mereka ya. Iya. Oke. Anak pintar dan berani ya. Alvin Lim itu benar-benar minoritas pemberani. Harusnya Refli Harun berani belain ya. Saya mau belain dia, makanya saya undang anaknya ke sini. jadi gayung bersambut. Saya mau, mereka mau datang. Jadi gayung bersambut ya. Oke ya. Tapi sekali lagi yang kita perjuang itu kebenaran dan keadilan ya, benar dan adil ya. Oke. Mantap Kate, terus berjuang. Maju terus nak, bela keadilan. Anak yang cerdas dan berani, keren. Kemudian ada dari Saudi Arabia juga hadir ya. Salam dari Aceh yang tetap semangat ya. Kemudian Alvin Lim pahlawan Tionghoa Indonesia. Alvin Lim apalagi ya, harus gigih melawan rezim ini ya. Anak pintar dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi Kate bisa lihat tuh. Jadi nanti dibaca-baca sendiri ya. Ini kan pas lagi live-nya kan. Nah, ini kan kita ditonton 1000-an ya. Ini kita ditonton ya. Nah, kamu lihat mukamu sendiri ya kan? Oh iya, muka aku. Iya, oke. Jadi saya ini bukan lihat contekan ya, ngontrol live-nya ya. Oke. Kan kamu sudah roadshow ya kan ke podcast, bahkan demo. Kapan demonya kemarin ya? Kemarin minggu kayaknya minggu ini Senin ya? Senin minggu ini ya. Karena kalau demo hari libur nggak boleh. Jadi Senin kemarin demo ya. Demo di mana? Kejaksaan Agung ya? Iya, Kejaksaan Agung. Oke. Sama di dekat MA. Oke, ya itu ya. Jadi yang itu viral kemana-mana ya. Saya juga ada muatnya. Jadi kan 2 sudah kamu lakukan. Yaitu hadir di podcast dan kemudian demo. Iya, demo. Apalagi rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya ya aku bakal tetap terus bersuara koar-koar aja sih. Karena aku ya kan tadi yang aku bilang, hukum kalau mau menegakkan keadilan tuh kan harus punya uang atau enggak kekuasaan. Nah makanya nih aku sekarang kan aku nggak punya uang lah ya, aku masih SMA. Terus kan kekuasaan, jadi aku paling minta tolong ke orang yang berkuasa yaitu ya Pak Jokowi, Mahkamah Agung, mereka itu kan ya dengan viral gitu. Maksudnya kayak meminta, biar didengar ya. Iya, biar didengar sama mereka. Ngomong-ngomong, kamu berapa bersaudara di rumah? Aku anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oh, memang anak tunggal ya, memang anak sambungnya belum ada ya. Oke, anak tunggal ya. Jadi berarti di rumah kamu hanya tinggal sama mama ya? Iya. Oke. Berarti nafkah kamu memang dari papi ya? Iya, papi single father. Dari dulu sampai sekarang kerja biar buat aku gitu, bukan buat dirinya sendiri.
Jadi saudara sekalian, kadang-kadang penegak hukum ini mudah sekali menahan dan menangkap orang. Padahal orang yang ditahan dan ditangkap dan ditahan ya, itu adalah orang yang pencari nafkah bagi keluarganya. Jadi beliau ini ya paling tidak ya tidak ada lagi pencari nafkahnya, kan kira-kira begitu ya. Masih kecil, masih 15 tahun usianya. Iya. Kalau nyonyanya nggak tahu kita ya, kalau mama ya, tapi intinya adalah selama ini papa yang memberi nafkah ya, gitu ya. Oke. Kita cari lagi ya. Oh, akhirnya rekor tamu termuda RH Channel. Dulu ada yang 19 tahun ya. 19 tahun sudah dewasa, tapi kalau 15 dewasa 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Oke. Kamu yakin kalau papamu nggak bersalah? Yakin, karena ya? Walaupun sekalipun papaku bersalah, kenapa papaku vonisnya lebih banyak daripada pelaku utama? Oke. Terus aku yakin ini tuh cuma dikriminalisasi karena emang udah ada pernah yang ngancam soalnya. Oke. Udah ada pernah yang bilang ke papa kamu kalau misalnya nanti kamu bongkar tentang yang modus P19 mati, yang Indosuria sama yang aset hilang itu, nanti kasus kamu yang lama saya bongkar, saya buka kembali. Udah ada yang bilang, tapi papi aku tetap aja bongkar kan yang P19 mati, sama ada yang aset hilang disita polisi itu yang kapal pesiar sama aset di London, tapi di surat dakwaan nggak ada. Terus papi aku bongkar, ya gara-gara papi aku sering bersuara juga, jadi ya sekarang makanya di sanksi itu karena kalau menurut aku tuh pemerintah tuh kayaknya takut sama penjahat kelas kakap kayak RSO itu. Mereka Oke, kita nggak sebutkan ininya ya. Artinya kita menghargai azas praduga tak bersalah. Tapi intinya adalah Kate yakin bahwa papa tidak bersalah. Iya. Kalaupun papa dianggap bersalah, kok aneh? Iya, masih ada kejanggalan. Karena pelaku utamanya justru lebih rendah hukumannya. Iya. Pelaku utamanya berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Papa kena 4 tahun setengah. 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Lebih tinggi daripada jaksa Pinangki kan kata Kate ya kan? Karena Pinangki sendiri cuma 4 bulan. Iya. Padahal Pinangki menerima sogok ya, menerima suap. Oh gitu. Ya sama itu kan papa aku kan alamatnya dipakai kan. Tapi kan ini ada yang papa aku laporin ke Jamwas. Diduga dari jaksa Agung ada yang punya 3 KTP ganda dengan tahun lahir yang berbeda, tapi laporannya nggak ditindaklanjutin. Padahal laporan siapa itu? Laporan papaku laporin ke Jamwas. Yang dilaporin laporan terhadap siapa? Nggak usah dibuka. Laporan terhadap siapa? Di Kejaksaan Agung. Oh, jadi orang di Kejaksaan jadi Agung. Melaporkan jaksa. I see, oke ya. Jadi papa juga sempat melaporkan jaksa yang KTP-nya 3. Iya. Oke, tapi nggak ditindaklanjuti. Iya, makanya. Oke. Jadi sahabat sekalian, tentu kita harus memaklumi ya kalau seandainya misalnya dia lupa atau apa karena dia memang belum dewasa. Tetapi intinya adalah hanya untuk memberikan gambaran kasusnya bahwa itu loh ya. Jadi 2,5 tahun, sementara papanya 4,5 tahun, Pinangki aja 4 tahun cuma ya kan. Iya. Padahal merugikan keuangan negara juga enggak ya kan. Makanya. Klaim asuransinya cuma 6 juta ya kan. Bayangkan cuma 6 juta 4,5 tahun ya. Yang kebakaran di Kejaksaan Agung aja nggak ada yang dihukum jaksanya di situ. Padahal uang negara hilang 1 triliun. Oke. Itu memang hal-hal yang kadang-kadang disparitas ya atau ketimpangan dalam penegakan hukum ya. Oke, Kate, kamu sekarang kelas 1 SMA ya? Iya. Cita-cita mau menjadi apa? Udah tahu dong. Hah? Udah tahu kan? Apa? Pengacara. Lawyer ya? Iya kan. Kenapa tertariknya sekarang atau dari kemarin-kemarin? Sering berjalannya waktu ya makin tertarik karena ya aku ingin meneruskan perjuangan papa aku juga. Oke. Tapi jadi lawyer ini ngeri-ngeri sedap. Iya. Karena bisa di penjara juga. Kita bersinggungan dengan kadang-kadang kekuasaan ya kan? Gitu, bersinggungan dengan orang yang kuat ya kan? Secara finansial misalnya. Tapi jadi pengacara ya? Iya. Berarti pengacara pidana? Iya dong pasti. Oke, jadi memang ya pidana perdata juga ya, artinya litigation lawyer ya, beracara di pengadilan ya, bukan konsultan ya.
Berarti mau masuk fakultas hukum apa? Kata papa aku sih aku ke Trisakti. Oh, Tapi ke aku Trisakti. sebenarnya mau UI. Cuman jauh. Oke. Berarti nanti harus ngekos kan di Iya. Depok gitu. Kalau Trisakti lebih dekat dari Karawaci Iya. ya. Di ini kan ada di Karawaci. Oh, UPH. iya, tapi nggak ada fakultas hukumnya, ada. Ada. Ya mempertimbangkan juga ke sana masih. aku Oke. pertimbangin. Jadi kalau sudah tahu cita-citanya biasanya belajarnya lebih terarah itu biasanya. Iya, aku kalau belajar sih lebih sama papa aku kalau belajar tentang hukum. Sebenarnya bukan sama papa aku, tapi aku sering ngikut papa aku. Jadi kalau aku sering dengar papa aku telepon meeting sama klien ke sini situ, yang lama-lama ngerti. Terus kalau nggak ngerti aku tanya ke papi aku atau nggak ke rekan-rekannya. Jadi Iya. kalau belajar tuh sebenarnya lebih banyak belajar kalau aku ikut papa aku sih. Oke. Udah punya pacar, Kit? Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah pacaran. Oke. Bagus ya. Biar cita-citanya nggak diganggu ya kan? Iya. Oke. Bang RH mengingatkan jam-jam mahkota ya. Iya sih, saya mau konsisten. Jadi saya dibilangi dokter, kalau kita tidur itu katanya antara jam 10 sampai jam 1. Karena di situ ada enzim melatonin, kata dokter Tifa. Dan itu penting bagi orang agar tidak mudah pikun, kena Alzheimer ya. Nah, cuman kan kalau ada tamu ya masa kita tolak tamu kan. Kebetulan datangnya juga tadi udah agak malam kan begitu ya. Oke. Jadi gitu ya sobat daerah sekalian, dan kebetulan juga besok saya juga mau jalan ya. Oke. Pasti Mahfud MD dan Jokowi tutup mata. Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Boleh tutup mata tapi buka telinga. Dengar juga artinya. Oke, Kate, rasanya tidak layak kalau saya berlama-lama ya. Apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Ada lagi? Sampaikan. Ya. Tentang apa? Tentang papa aku ya pasti. Iya. Boleh tentang apa aja. Tentang apa Kalau aja? kamu mau ngomong tentang keadilan di negeri ini, mau ngomong sama Pak Jokowi, ngomong sama Pak Oke, Mahfud, oke. it's okay, silakan. Apa aja kamu ingin ngomongkan? Jadi kalau menurut aku yang pemerintah lakuin ke papaku ini tuh justru bikin masyarakat yang lain takut untuk bersuara, takut untuk menyuarakan kebenaran karena mereka lihat papaku nih vokal, berani lantang, berani ngebongkar ini buat klien-kliennya, buat masyarakat yang tertindas. Tapi terus lawan-lawannya gede. Nah nanti kan masyarakat jadi berpikir, oh lebih enak kalau misalnya ngikutin yang jahat aja, nggak usah kalau ada yang nggak adil udah nggak usah disuarain. Justru nanti mereka takut untuk menyuarakan kebenaran. Karena papa aku contohnya jadi orang yang vokal, jadi orang yang benar, tapi sekarang malah dipenjarain gitu. Jadi ini tuh yang pemerintah lakukan ini bikin masyarakat takut untuk bersuara gitu. Dan aku juga papaku ini cuman ingin membela kebenaran dari awal sebenarnya. Dia melihat kalau hukum di Indonesia ini gara-gara pengalaman pribadinya dulu yang aku dituduh, papa aku dituduh menculik aku. Iya. Padahal aku anak kandungnya sendiri. Pasti papa udah tahu kan. Iya. Yang pasal penculikan tapi unsur pidananya nggak terpenuhi Iya. itu semua. Masa anak kandung sendiri dibilang diculik. Waktu itu dia kena hukum juga, Papi? Iya 9 bulan. 9 bulan. Iya. Oke. Ya itu juga jadi karena dari pengalaman pribadi papa aku mau buat masuk ke hukum karena dia lihat hukum di Indonesia ini lagi nggak Oh, baik-baik waktu itu saja. dia belum sarjana, belum dia pengacara. Belum, dia banker. Oh, Nggak oke. ngerti hukum justru. Iya, dia saya tahu. Jadi dia udah pernah datang Oh ke iya sini udah kan? pernah ya. Iya, pernah datang Oh ke sini. iya. Oh, jadi pada waktu itu memang dia belum selesai, bahkan belum masuk sarjana hukum ya? Belum. Oke, gara-gara itulah maka dia mau belajar hukum ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Jokowi. Ya terserah. Oh iya udah. Ya jadi Apa aja? Maksudnya mau ke menghimbau Pak Jokowi boleh, mau menghimbau Pak Mahfud boleh, mau menghimbau Jaksa Agung boleh, apa aja nggak apa-apa, sampaikan aja kalau mau menyampaikan sesuatu. Kalau tidak jangan dipaksa. iya. Jadi dari hati Kate sendiri, jangan bukan karena keinginan saya. Iya. Ya. Kalau untuk Pak Pak Nonton semuanya kesini, ya untuk ya. semuanya yang menonton ya. Aku tuh ingin menyuarakan kebenaran karena kan aku tuh generasi muda ya. Jadi nanti pasti yang tua-tua makin menghilang dan yang generasi muda makin harus melakukan sesuatu untuk
negeri ini karena aku lihat negeri ini tuh sedang tidak baik-baik saja, dan nanti kemudian hari juga aku nanti yang tinggal di sini. Jadi aku harus ada orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, berani untuk berbuka suara. Contohnya kayak papi aku kan dia berani berbuka suara, sekarang dia di dalam. Jadi tuh aku ingin meminta kayak ini tuh hukum tuh sekarang di mana tuh apa tuh namanya before equality before the law ya, itu di mana sekarang? Nggak ada gitu loh. Kayak orang kalau misalnya dia kayak pejabat yang kayak udah mengkorupsi Milan tuh kayak Pinangki, dia malah 4 tahun sama kayak papaku. Padahal papaku cuma dibilang lebih lama papamu 4,5 tahun. Iya, kan? makanya. Yeah. Jadi itu hukum ini memandang status dan duit kalau menurut aku gitu loh. Karena papa aku mau melawan arus, dia tuh nggak mau di arus yang sekarang. Jadi tuh aku minta kepada Pak Jokowi, tolonglah di sini. Saya ini cuma takutnya reputasi bapak yang buruk, karena bapak saya ini dicintai oleh banyak masyarakat. Jangan mengikuti kepentingan oknum gitu loh, yang mau papa saya ini dipenjara karena mereka takut. Ya jangan mengikuti kepentingan mereka. Gimana nanti negara kita jadinya kalau misalnya orang-orang yang benar takut untuk bersuara, nanti dipenuhi maling, nanti negeri kita dipenuhi penjahat-penjahat semua jadinya gitu. Iya gitu. Oke. Ya, saudara sekalian ya, itu tadi ya Kate Victoria. Namamu memang Victoria ya, pakai C ya Victoria? Iya, Victoria. Oh, dari mana itu anunya? Kalau Kate itu dari papa aku. Ya. Karena papa aku waktu dulu dapat namanya Ratu Inggris Catherine. Jadi diambil Kate-nya gitu buat aku. Catherine dipanggil Katie, kadang-kadang dipanggil Kate ya kan? Kate. Tapi aku di rumah lebih sering Victoria lah Ratu Inggris juga. Gitu ya? Iya, Ratu Victoria dulu ada juga. Oh iya ada. Ratu Victoria. Aku taunya Victoria itu kayak Victory kemenangan gitu. Oke, ya memang dari itu juga. Tapi Victoria Ratu Inggris juga. Oke. Iya. Ya, saudara sekalian, itu dengan Kate Victoria tadi. Mudah-mudahan kita nanti akan menyaksikan ya dalam 10 tahun ke depan ya ada seorang lawyer, karena untuk menjadi advokat itu minimal 25 tahun. Iya Pak, biar dapat bas. Ya, jadi kalau misalnya tamat kuliahnya 21 tahun ya harus magang dulu. Nanti waktu ujian advokatnya 25 tahun. Jadi nanti 10 years from now itu ada seorang pengacara, lawyer bernama Kate Victoria ya. Silakan hubungi dan mudah-mudahan idealismenya tetap terjaga dan menjadi orang yang sukses dan mau memperjuangkan keadilan. Itu saja saudara sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak foto?